Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam dari kami, Loh Jiniawi Farm, kebun durian dari Desa Kalibungu, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Ini habis hujan teman-teman. Ini di lahan sawah. Kami mau membahas sore ini tentang durian yang terbaik gitu ya. Terbaik itu kan luas tuh, tergantung sudut pandang ya. Ada yang bilang jenis ini iya, paling baik gitu, yang ini paling baik. Padahal klaim seperti itu disampaikan juga berdasarkan bisa selera, bisa berdasarkan seorang pekebun gitu kan. Karena konsepnya berkebun dengan berbicara selera secara pribadi itu tidak sama gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya, ini kami berbagi kalau pilihan nanti masing-masing gitu ya. Ini Kun. Nah di depan kita ini adalah pohon duri hitam. Usianya 3 tahun 5 bulan ya, sekitar 3 tahun 5 bulan, 3 tahun setengah, itu 3 tahun setengah sih. Ini adalah jenis yang paling banyak kami tanam teman-teman. Jadi bukan berarti yang lain jelek, enggak. Musangking juga bagus. Selera pribadi saya lebih suka musangking. Kalau trikun nggak tahu. Gue lebih seneng apa Kun? Duri hitam. Duri hitam. Oh dia lebih seneng duri hitam. Kalau saya secara pribadi, beberapa kali makan itu lidah saya lebih cocok dengan musangking. Tapi justru musangking yang saya tanam sedikit di sini. Ya. Kenapa Mas? Hah? Kebanyakan duri hitam di sini. Ya karena beberapa hal Kun. Nih Kun, sambil jalan yuk Kun. Ini juga duri hitam. Nah, yang pertama, alasan pertama itu kita bahas keunggulannya ya. Keunggulan duri hitam itu di MDPL di tempat kami itu di bawah 100 teman-teman. Kalau data dari BPS itu sekitar 50 sekian, hampir 60. Dataran rendah. Adaptivitas bagus. Ya, pertumbuhan bagus. Terus produktivitas juga bagus, dari 2 kali berbuah. Kualitas buah juga bagus. Terus harga buahnya juga bagus gitu kan. Nah kalau menurut saya kekurangannya itu duri hitam salah satunya cabangnya letoy, apalagi usianya masih muda. Tapi enggak muda juga, itu ada pohon yang, coba kamu ke sana Gun, maju ke sana Gun, dilihatin Gun. Nah ke sana terus tuh. Jadi salah satu kekurangan duri hitam itu adalah cabangnya mudah patah teman-teman. Ini adalah korban angin ya, korban angin semua ini sampai atas. Nah untuk jenis yang lain enggak itu ya. Sekarang kita bahas masing-masing satu persatu. Nah ini stop, nanti biar kelihatan. Ini musangking teman-teman. Loh pohonnya bongsor besar, iya bener. Pohon posturnya bagus, usianya sama, tinggi besar. Kok kenapa kami nggak banyak menanam musangking? Nah, padahal selera saya pribadi itu musangking ya. Yang pertama, musangking itu ketika sakit recovery-nya susah, apalagi di dataran rendah. Ya, yang kedua, produktivitasnya untuk pohon yang sama-sama muda, kami berbicara berdasarkan kebun kami lah, kalah dengan duri hitam. Yang ketiga, harus butuh perhatian yang ekstra kalau musangking ya. Jadi
bukannya ini berbicara malas dan tidak ya, artinya ketika kita lengah sedikit, airnya kurang, stres, recovery-nya lama. Misal terjadi di duri hitam lebih tahan gitu ya, dan recovery-nya lebih cepat. Jadi musangking itu dengan segala kekurangannya itu, saya justru paling suka rasanya karena kompleks. Tapi kenapa nggak saya tanam ya, karena di sini bisa dibilang lebih adaptif duri hitam. Adaptif ya, bukan berarti saya bilang musangking jelek, tidak. Nah itu kan keputusan pekebun masing-masing itu. Terus kita bandingkan dengan jenis yang lain misalnya kan. Nah ini adalah musangking juga teman-teman. Sama, ini musangking juga ya, bagus juga. Tapi airnya ini kan area sawah, jadi terjaga, lebih lembab, jadi harus penggemburan juga bagus gitu kan. Tapi sekali lagi, berkebun itu bukan berdasarkan selera pribadi. Nah kecuali kalau saya tanam untuk hobi gitu ya. Ini walaupun berkebun, saya juga masih tanam jenis-jenis yang lain seperti bawor. Kenapa bawor saya nggak tanam banyak dari awal? Ya itu kembali ke pilihan masing-masing. Saya nggak ngomong bawor jelek, tidak. Bawor kami kemarin di sini hasilnya bagus. Tapi kenapa kami tanam lebih sedikit ya? Ya memang populasinya itu sekitar cuman 10% mungkin. Lebih ya kan, 12% sekitarannya. 12, ya. Ya itulah antara itu. Bukan kami itu nggak suka bawor ya, tapi kami lebih cinta ke duri hitam dengan mempertimbangkan beberapa hal itu tadi ya. Jadi kalau memang konsepnya durian itu udah unggulan, ya tinggal kita tanam, kita kembangkan. Itu padahal kalau ngomong musangking, pohonnya besar-besar, pertumbuhannya vigor ya. Bawor apalagi nggak disiram wae kepiye lho Kun. Nggak disiram pun kalau duri hitam sama apa? Sama musangking udah kelihatan agak stres, bawor tuh masih hebat. Terus kami juga tanam cumasi super tembaga, tanam teman-teman. Jadi untuk evaluasi, untuk apa ya istilahnya, kami membantu. Itu kan durian-durian nasional yang memang udah menjadi unggulan gitu ya. Kami tanam. Berharapnya nanti di treatment bagus. Nah, nanti kalau super tembaga itu bagus, saya akan tanam lebih banyak dari sekarang gitu ya. Kalaupun ada tanam ulang, saya berani tanam super tembaga. Tapi untuk cumasi, karena kecenderungan warnanya juga udah kalah ya, nggak kayak duri hitam. Kan warnanya oranye tuh bener-bener ketika dibuka itu mata ngelihat langsung jatuh cinta gitu. Itu poin plus setelah dibuka, bentuknya simetris. Super tembaga juga sama, warnanya oranye. Tapi kalau cumasi kan relatif warnanya Kurang putih, menarik lah, Mas. putih ya, kurang menarik memang. Nah ini pohon dari bawah kelihatan gede nggak Kun? Ini pohon musangking. Kelihatan gede ya. Ini juga musangking teman-teman. Ya, bagus, pertumbuhannya bagus. Nah poinnya itu adalah ketika kita mau nanam untuk skala rumah ataupun untuk skala perkebunan gitu ya, pilih jenis yang terbaik. Jenis yang terbaik adalah jenis yang ketika ditanam di tempat itu bisa menghasilkan, berbuah banyak, hasilnya bagus gitu ya, tahan banting, lebih minim stres. Nah jadi kalau varietas apa yang terbaik, varietas terbaik biasanya itu ditentukan dari MDPL ya, terus kondisi kebun, karena kondisi tanah nggak pasti sama ya. Nah terus kembali baru masalah selera. Nah di luar jenis-jenis ini, kalau ada teman-teman yang mengebunkan bawor di tempat-tempat sana, masih banyak yang mengebunkan bawor, nggak masalah.
Terus kenapa kalau kami dari dulu memang tanamnya itu jenis yang lain gitu ya, karena kecenderungan karena kami tinggal di Sumatera teman-teman ya. Di Sumatera itu lebih sering makan durian dengan sensasi yang pahit terus hangat di badan gitulah, ada alkoholik kadang-kadang. Nah, timpangnya dengan bawor itu agak jauh. Walaupun ada juga bawor yang bagus, yang enak. Tapi rasa-rasa seperti itu kan paling tidak kan karakter yang kuat itu rasanya seperti musangking ya, manis pahit. Terus duri hitam yang memang dengan rasa yang berlemak dan berpotensi juga untuk pahit gitu ya. Nah, di bawor apakah ada? Tapi umumnya bawor itu rasanya jelas lebih enteng. Rata-rata ya, nggak semua ya. Terus boros pupuk, terus panennya lebih lama. Nah, yang terakhir adalah karena saya berkebun, harganya jauh di bawah musangking dan duri hitam. Nah, kalau saya cuman berdasarkan harga, padahal saya jualnya sama, musangking itu saya tanam lebih sedikit ya, tapi pertimbangannya karena masalah adaptivitas gitu ya. Jadi di luar jenis ini kalau ada teman-teman yang bisa tanam misalnya ST, Cumasi, ada Mas Muar atau Bawor atau apa segala macam, tentukan masing-masing di kebun, cari yang adaptivitasnya bagus, produktivitasnya bagus, hasil buahnya bagus, harganya bagus, terus yang membahagiakan kita lah. Paling enggak jangan bikin susah banget. Nanam durian juga udah susah, kok milih jenis yang susah-susah banget. Nah, itu kita pilihan masing-masing gitu ya. Jadi gitu dulu ya teman-teman ya, kita mau ngopi dulu. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.